Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gue lagi di kampung dan ya karena tuntutan dari YouTube gue harus bikin video agar channel ini masih aktif ya. Oke, di video ini gue ingin coba cerita tentang pengalaman gue pribadi, dimana ini momennya tepat banget momen Lebaran dan gue pernah nganggur di Lebaran. Jadi buat teman-teman yang nganggur saat ini bukan cuma lu doang, karena gue juga pernah ngalamin nganggur atau jobless di Hari Raya Idul Fitri. Tepatnya mungkin waktu itu di tahun kalau nggak salah 2021 ya, kalau nggak 2020 deh. Kayak gimana ceritanya? Yuk simak aja. Sebelumnya sorry kalau emang posisi angle-nya nggak bagus, karena emang ya gue rekam seadanya aja. Ini juga di loteng. Harapannya bisa jadi teman santai kalian, bisa jadi teman ngobrol kalian. Karena emang balik lagi, ini tuntutan dari pihak YouTube. Jadi sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalan ya karim ya. Semoga Allah ampuni kita semua, semoga Allah ampuni dosa kita semuanya, dan semoga puasa dan amal ibadah kita selama bulan Ramadan 30 hari kemarin Allah terima dan Allah ganti dengan hal yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cerita ini pas gue kerja di PT Multi Indo Mandiri atau Wing ya. Buat teman-teman yang tahu Wings ya, ada Wings Food, Wings Care. Kalau Wings Food yang makanannya, kalau Wings Care itu dia semacam segala sesuatu lah, kayak kecantikan, sabun, segala macam itu ikutnya Wings Care ya. Kalau di Wings Food itu ya ada Tirta Alam Segar, itu ikutnya Wings Food. Terus juga Prakarsa Alam Segar itu masuknya Wings Food. Dan gue termasuk yang di Wings Care ya, yang di PT Multi Indo Mandiri di tahun, kalau nggak salah itu di tahun 2020 ya. Jadi gue masuk situ itu di tahun 2019-an, 19 atau 18 gitu, itu di bulan September. Jadi karena waktu itu pas lagi COVID dan gue juga baru habis di Mitsubishi, oh ya berarti 2020, karena gue habis di Mitsubishi itu 2018 masuk sampai 2020 ya, berarti tahun 2020 gue masuk situ. Dan saat itu mangkodarullah pas lagi musimnya si COVID itu, corona. Dan karena gue butuh kerjaan saat itu COVID juga, gue diterima di situ ya, gue ambil dengan posisi kerja magang. Padahal jelas-jelas punya lisensi, punya SIM forklift, punya sertifikat, tapi dimagangkan ya karena balik lagi kebijakan perusahaan. Singkat cerita gue magang itu 3 bulan dan lanjut ke kontrak saat itu ya. Kontraknya itu seingat gue setahun, dan gue baru beranjak di bulan ke-6 kalau nggak salah. Bulan ke-6, tapi sebelumnya gue sempat kena COVID juga, karena waktu itu COVID masih ada. Sempat ada COVID yang Delta itu yang dari India. Dan qadarullah gue juga kena saat itu. Dan sempat isolasi juga selama 2 mingguan. Nah, ketika mau lebaran itu, jadi manajemen bikin kebijakan bahwasanya semua karyawan nggak boleh mudik ke kampung masing-masing gitu kan. Seandainya pas mudik dia balik ke sini harus apa itu namanya, tes PCR, dan PCR-nya pun gue bayar sendiri. Terus juga setelah PCR nyatakan negatif pun harus isolasi 2 minggu dan potong gaji saat itu ya. Gue masih ingat banget kebijakan seperti itu. Dan memang juga dari pemerintah saat itu mengharuskan kita nggak boleh pulang kampung gitu loh. Jadi ya karena keadaan itu, dan gue mikir di tahun 2020 itu gue sempat nggak pulang kampung lebaran karena emang COVID saat itu ya. Dan masih di tahun 2021 gue nggak pulang kampung juga di tahun itu. Jadi masih gue mau 2 tahun nggak pulang kampung. Sedangkan posisi gue saat itu, gue baru saja sembuh dari COVID saat itu ya. Jadi bisa dibilang posisinya kamar rebit. Karena gue coba diskusi dengan pihak leader gue, gimana ceritanya, ternyata emang tetap aja nggak boleh. Ya karena berpikir simpel gue, ya kenapa harus takut gitu kan. Kalau emang gue nggak pernah kena mah nggak masalah. Ini posisi gue baru sembuh, sedangkan saat itu kan secara data kesehatan juga, secara apa yang gue baca, kalau emang habis kena COVID tuh potensi kenanya lagi tuh nggak segampang itu. Apalagi itu masih baru banget gue kelar isolasi mandiri saat itu. Namun ternyata manajemen nggak menyetujui, dan ya udah, simpelnya gue resign saat itu. Di hari itu juga, di hari kerja gue terakhir gue resign.
dengan alasan seperti itu, gue pengen lebaran di kampung halaman. Kenapa ya? Karena gue sama keluarga emang baru aja kena covid, jadi belum ada 2 mingguan gue baru sembuh gitu. Tapi kan berarti dia imun gue lebih kuat saat itu, jadi gue milih pulang kampung. Bukan berarti gue melawan kebijakan pemerintah gitu ya, beda cerita. Karena kan yang dimaksud yang nggak pulang kampung itu orang-orang yang memang belum pernah kena, dalam arti keadaannya biasa aja. Dan gue pulang kampung saat itu, dan emang waktu itu suasananya benar-benar menegangkan karena emang di tiap-tiap perbatasan daerah itu ada beberapa aparat yang dijaga juga. Dan ya alhamdulillah, qadarullah, gue bisa pulang kampung tanpa ada pemberhentian seperti itu. Padahal kalau emang iya pun gue udah siap hasil tes antigen gue yang negatif itu, cuman ya ternyata boleh gitu loh. Emang keadaannya waktu itu gue bisa lewat, alhamdulillah. Dan akhirnya itu tadi, gue lebaran di kampung merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam posisi off job, gak punya kerjaan. Itu suatu pilihan yang nyesel sih enggak, karena kan itu bagian daripada masa lalu dan cerita hidup ya. Cuman ya emang kadang kita harus berpikir simpel juga dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan gitu ya. Bilang, wah lu mah kayak gitu karena duit banyak. Enggak, biasa. Orang magang gaji berapa sih? Di Wing paling kerja gaji berapa? Enggak banyak-banyak amat. Cuma kalau prinsip gue bilang, gue berpikir bahwa silaturahim itu mempermudah rezeki, mengundang datangnya rezeki gitu kan. Apalagi kita nih lebaran, kalau di kampung kan ada silaturahim dan ngasih hampers gitu, itu kan bagian daripada silaturahim juga dan sedekah juga. Dan ya alhamdulillah semuanya gue jalanin. Dan saat itu malah kontrakan gue di Kerawang masih gue bayar gitu loh. Jadi gue nggak pindah kontrakan, gue cuma pulang kampung, kontrakan masih gue bayar dalam keadaan seperti itu. Dan alhamdulillahnya pihak yang punya kontrakan waktu itu alhamdulillah mau ngertiin keadaan, jadi seingat gue masih dikurangin harganya deh. Jadi di tahun 2020 atau 2021 gitu loh. Dan ya alhamdulillah juga setelah lebaran itu atas izin Allah mudahkan aja gitu, rezeki ada baik. Gue sempet kerja harian lepas di sini di kampung halaman gue di Tegal, dan gue jadi operator gudang saat itu di pabrik di sini. Itu harian lepas, gaji berapa waktu itu ya? 70.000 kalau nggak salah. 70.000, dan ya ada lemburan dikit-dikit lah ya. Jadi ceritanya tuh, gue punya teman gue itu dulu di Mitsubishi, dan dia satu kampung juga di gue, dan dia sekarang kerja di kampung waktu itu. Ya karena kita masih kontak-kontakan, dan gue coba tanya diskusi juga, dia bilang, oh di tempat gue ini gue butuh operator forklift ini, operator gudang gitu, buat harian lepas, lo mau nggak? Ya karena prinsip gue masih off job, ya gue berdesain, ya gue ambil aja. Sembari gue nunggu waktu itu duit BPJS kalau nggak salah ya, BPJS ketenagakerjaan gue cair. Gue kerja harian lepas di kampung, waktu itu namanya, kalau nggak salah nama PT-nya Panggung Aneka Boga. Coba deh pihak YouTube lo bikin keyboard sendiri, Panggung Aneka Boga. Itu di daerah Pantura gitu. Itu selama kayaknya hampir 2 mingguan deh gue di situ. Dan kerjanya harian, bayarannya pun setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu tuh gue dikumpulin, gue dikasih bayar gitu. Itu benar-benar ya Masya Allah, suatu kenangan sendiri ya. Dan alhamdulillah semuanya gue jalanin ikhlas. Gue coba ya semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah buat nafkahin anak istri. Alhamdulillah selama gue jalan itu, gue dapat offering letter atau penawaran kerja di PT Indofood yang Purwakarta dengan posisi yang sama. Ya karena gue butuh juga, gue ambil. Dan ya akhirnya dari PT Wings atau PT Multi Indo Mandiri gue resign, gue pindah ke Indofood di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Intinya itulah, di bagian waktu itu gue di Purwakarta yang CF1D apa CFID gitu, gue lupa. Ini di Purwakartanya di bagian ekspornya, gue di bagian ekspor, QC ekspor, namun gue bagian forkliftnya waktu itu risrak, dan juga ngecek kualitas si bumbu itu. Jadi di Purwakarta itu dia khusus bikin bumbunya aja guys. So ya paling kayak gitulah cerita gue. Jadi buat teman-teman yang gak usah upload dulu, gak usah kecewa, gak usah putus asa. Kalau emang sekarang masih off job, belum dapat kerja, tetap semangat aja. Jangan lupa doa dan ikhtiar ya, karena ikhtiar doang tanpa doa itu ya sama aja bohong. Dan lo doa doang tanpa ikhtiar apalagi. Jadi dua-duanya harus seimbang. So ya udah gitu aja.
Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan cerita ini semoga bisa menghibur. Syukur-syukur ada artinya. Karena ya yang pernah nganggur bukan lu doang. Bang, rasanya gimana sih nganggur saat lebaran? Ya malu juga, tapi ya mau gimana lagi kan. Lu ketemu saudara ditanya gimana kerjaan ya? Gue pura-pura baik-baik aja dalam keadaan yang gak baik-baik. Jadi kayak kalau kata Ariel Noah tuh kayak tersenyum dalam tangis gitu. Tapi karena rasa ingin bertemu, ingin berkumpul, ingin berjumpa dengan keluarga yang sangat besar, gue kesampingkan malu itu, gue kesampingkan gengsi itu. Yang penting gue bisa silaturahim dengan keluarga. Dan balik lagi gue yakin banget bahwasanya silaturahim dan sedekah itu benar-benar mengundang datangnya rezeki. Jadi buat teman-teman, kalau emang pengen cepat kerja, caranya itu aja, silaturahim dan juga sedekah. Bang, gue gak punya duit. Sedekah itu gak harus duit kok. Sedekah gak harus uang. Bisa sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah waktu, itu bisa semuanya. Oke? Dan silaturahim itu gak bayar, silaturahim itu gratis. Malah kalau emang lu dapet momen yang tepat, bisa dikasih duit malah kan silaturahim. Yang penting jangan ngutang. Oke? Semoga bisa bermanfaat video ini, dan gue mohon maaf jika salah kata ya, karena ya seperti sebelum-sebelumnya gue ceritain bahwasanya semua video-video gue itu hanya bagian latihan storytelling gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau emang ada ilmunya, kalau nggak ada ya gue minta maaf ya. Gue Muhammad, jika kalian berkenan silahkan subscribe channel gue dan like video ini dan share video ini dan komen aja di kolom komentar. Kita bisa diskusi banyak hal tentang dunia kerja, tentang dunia nganggur, tentang dunia di apapun di kolom komentar YouTube channel gue Muhammad. Gue Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.